Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Saat ini di Timnas Indonesia, para netizen masih bertanya-tanya dan heran kenapa Sintayong tetap memanggil lagi Jordi Amat. Lah, emang apa yang salah sama Jordi? Katanya sih udah jelek nih, sering bikin blunder dan lain-lain. Ya emang sih, kalau soal performa itu kan dipengaruhi juga sama yang namanya usia. Dimana usia Jordi ini kan udah kepala 3, jadi udah menurun. Tapi kelebihan Jordi ini yang gak dimiliki back timnas lain menurut kami ya adalah Jordi ini satu-satunya pemain belakang timnas yang set playnya paling bagus. Dan mungkin inilah yang dilihat oleh Sintayong, sebab kalau kita lihat dari sekian banyak back yang dibawa Sintayong, nah kita akan coba urutkan nih kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, Jayadi alias Jai Ijes. Dia ini tipikal pemain yang sangat tenang, positioning oke, lari juga lumayan, juga bertahannya luar biasa, sundulan atau jumpingnya cukup oke. Tapi dia ini kurang bagus kalau dalam soal set play alias mengatur permainan. Yang kedua, Rizky Ridho. Ini bertahannya sih oke, pembacaan permainan lumayan lah ya, set playnya atau gameplaynya juga lumayan lah. Tapi Ridho ini kelemahannya adalah sering hilang fokus dan juga sering kalah kalau dalam duel udara. Yang ketiga, Wahyu Prasetyo. Kalau bodinya sih oke ya, kuat, cepat, tapi kelemahannya adalah pembacaan permainan si Wahyu ini kurang tenang alias gerasak gerusuk. Lalu juga kalau soal set play ya kurang banget. Yang keempat, Miss Hilgers. Kalau soal duel sih ya nggak usah ditanya, oke banget. Lari juga oke, pembacaan permainan oke juga, set play alias gaya bermain atau setting permainan lumayan juga. Tapi kelemahannya adalah duel udara yang kurang bagus. Yang kelima, Jordi Amat. Soal lari sih udah berkurang ya, blunder sering banget nih. Duel udara ya lumayan kalau duel udara, duel body juga lumayan oke ya. Tapi dia ini pintar banget kalau soal set play alias mengatur permainan. Jadi ya dari kelima back ini tuh semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Makanya dipilihlah 5 back ini untuk saling melengkapi. Itu pemikiran Sintayong. Kalau Justin Hubner nggak dihitung dulu ya, sebab Justin nggak main lawan Bahrain dan Cina. Jadi buat kami nggak ada yang salah tuh Sintayong memanggil Jordi Amat, karena memang setiap back yang dimiliki atau yang dibawa ke Bahrain dan Cina ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ya lebih banyak untuk mengatur pertandingan dan juga lebih banyak opsi lah buat Sintayong. Kemarin Juki alias Justin Hubner ini sempat bilang kalau dirinya di klubnya ini ya, ini Wolverhampton, banyak banget teman-temannya yang ingin masuk ke timnas Indonesia meskipun mereka ini nggak punya darah Indonesia. Nah sekarang giliran Miss Hilgers nih yang kemarin main lawan Fenerbahce ya di UEFA Cup. Ini ternyata juga ada banyak pemain-pemain yang katanya sih pengen nih main di timnas Indonesia, dan kebetulan juga nih bertemu dengan 2 orang pemain yang kebetulan dua-duanya katanya ini punya darah Indonesia, yakni Danrut dan juga Jayden Oosterwolde ya. Kalau Danrut sendiri sih satu tim ya sama di FC20 sama si Hilgers ya. Kalau untuk Jayden Oosterwolde kita udah pernah bahas ya profilnya, dia ini masih bisa masuk ke timnas Indonesia sebab kakeknya ini memang orang Indonesia. Tapi kalau untuk Danrut ini kayaknya nggak bisa deh. Meskipun Danrut ini sangat cinta sama Indonesia, tapi Roots ini nggak punya darah Indonesia sama sekali. Roots ini mengaku cinta sama Indonesia cuma gara-gara kakeknya dulu adalah salah satu orang yang sempat ke Indonesia dalam masa penjajahan ya, tapi bukan bersama para company lo ya. Kakeknya si Danrut ini ke Indonesia ini bersama para pedagang dari Arab dan Belanda, dan kakeknya ini sempat menetap nih beberapa tahun di Surabaya sebelum akhirnya pindah-pindah lantaran jualan.
Nah, kakeknya ini cerita nih sama si Daan-Ruth nih kalau Indonesia itu sangat indah, makanya sampai sekarang si Daan-Ruth ini pengen banget nih jadi WNI, tapi ya terganjal sama aturan yang namanya darah keturunan. Sayang banget ya, ada pemain yang gak ada darah keturunan Indonesia tapi segitu cintanya sama Indonesia. Nah, ini berbanding terbalik dengan beberapa pemain yang punya darah Indonesia tapi justru ogah-ogahan ngebela timnas Indonesia, ya seperti Ole Roemeny dan Sydney Van Hooijdonk. Dari Persebaya, pelatih Paul Munster saat ini mendapat julukan baru, yakni PM. Tapi PM di sini bukan Paul Munster loh ya, tapi penting menang. Yang dimaksud bonek penting menang di sini, ini bonek tuh tahu ya, permainan Persebaya di tangan Paul Munster ini nggak bagus, alias rodo elek. Tapi ya mau gimana lagi, sing penting menang dhisik lah. Dan ini ditanggapi juga oleh Paul Munster. Menurut Munster, dirinya sih tahu soal plesetan namanya ini, tapi ya mau gimana lagi, Paul Munster pun serba salah. Munster ini bukannya nggak mau loh main cantik, tapi ya situasi yang memang nggak memungkinkan. Satu permasalahan utama yang dihadapi Paul Munster saat ini adalah tentu saja chemistry. Jadi yang namanya chemistry itu emang sangat sulit loh ya ngebentuknya dalam satu tim. Selain pemain itu memang harus memahami setiap sifat, gaya main, dan kebiasaan rekan satu timnya. Itu harus sampai hafal di luar kepala lo ya, baru bisa menciptakan yang namanya chemistry. Istilahnya pemain itu atau sebuah tim itu bisa mencapai sebuah chemistry, pemain itu harus sudah hafal nih rekannya ini mau ngapain nih di lapangan. Dan itu sulit banget loh dipelajari dalam sebuah tim, apalagi dalam waktu yang 2-3 bulan. Ini nggak bisa dipelajari untuk para pemain ini mendapatkan chemistry yang benar-benar klop ya. Ya meskipun faktanya ya, ada satu posisi yang meskipun dia ini chemistry-nya belum bagus sama pemain lainnya, tapi dia ini cepat adaptasi. Karena apa ya? Dia ini mengandalkan insting dan kebiasaan, yakni sektor back. Nah, Slavko Damjanovic ini kan belum fasih bahasa Inggris nih, bahkan bahasa Indonesia apalagi ya. Tapi dia ini cepat banget adaptasinya di belakang Persebaya. Kenapa? Karena dia cuma mengandalkan insting dan juga intuisinya aja sebagai seorang back. Ya sama kasusnya dengan yang ada di Persib musim lalu, yakni yang dialami oleh Alberto Rodriguez. Beto ini jangankan bahasa Indonesia loh, bahasa Inggris aja nggak bisa sama sekali, tapi dia cepat adaptasi. Cuma gara-gara dia ini mengandalkan instingnya aja. Nah beda banget ya antara back dengan playmaker dan striker. Kalau playmaker atau striker nggak cepat adaptasi dan nggak punya chemistry ya, ujung-ujungnya apa ya, bapuk. Dari Madura United, nah tuh plototin ya sama kalian yang kemarin bilang kami ini sok tahu soal calon pelatih baru Madura United. Udah diumumin tuh, Paulo Meneses alias Erik ten Hag KW. Meneses ini cuma dikontrak setengah musim aja loh ya, sampai akhir musim ini aja. Tapi dengan opsi perpanjangan alias permanen kalau hasilnya bagus. Cuma sayang banget ya, Meneses ini tuh nggak dikasih kebebasan dalam nyari pemain baru sebab manajemen Madura ini lagi pilot. Tapi kita lihat nanti aja deh seperti apa racikan Meneses di Madura United. Buat para kacong mania, Darema yakin bane. Dari Persib Bandung, kami emang nggak dapatkan videonya nih, press conference Boyan Hodak usai kalah dari Zhejiang FC. Tapi kami membaca di media, ini ucapan dari Boyan Hodak ini menurut kami ada yang unik nih dari ucapan Boyan Hodak. Saya rasa kami memainkan pertandingan yang bagus. Karena kesalahan individual, kami kebobolan gol dan pada akhirnya kami merasa kecewa dengan hasil akhir pertandingan ini. Tapi secara keseluruhan, performa kami bagus dan kami bermain jauh lebih baik dari lawan Pot FC. Tapi kami masih terus menjaga peluang untuk lolos ke fase berikutnya. Itu kata Boyan Hodak. Dia bilang kesalahan individual. Apa yang dimaksud ini kesalahan Victor? Lah, kok nyalahin Victor? Kan yang masukin Victor kan situ. Ini kan aneh. Ini apa ya? Dengan ucapan seperti ini itu seperti apa? Mengulang apa yang terjadi di musim lalu saat Persib kalah 0-1 dari Borneo FC, di mana waktu itu Hodak pun menyalahkan Beckham Putra nih yang lakukan skill yang akhirnya Persib pun kebobolan. Nah ini kan aneh ya, kenapa Hodak sekarang itu lebih suka nyalahin pemain ya. Dan dia bilang gini nih, secara keseluruhan kami main bagus, lebih bagus dibanding pada saat ngelawan Pot FC. Lah emang Persib main bagus, bukannya bertahan total.
Coba lihat permainan Persib, cuma main bola di belakang sampai ke tengah, balik lagi ke belakang. Kalau buat kami, ini lebih jelek loh daripada saat ngelawan Port FC. Sebab yang dilawan itu ya Zhejiang loh ya, tim yang lebih lemah dibanding Port FC. Sekarang kita coba akan rangkum aja nih, musim ini sebanyak 7 laga di Liga nih. Siapa aja sih pemain Persib yang tampil lumayan bagus? Kalau menurut kami ya, yang tampil lumayan bagus itu ada Kevin, Nick, Gustavo, dan Ciro. Tyrone Delpino oke lah, dia ini top scorer sementara Persib, tapi mainnya angin-anginan, kadang bagus kadang jelek. Beckham Putra pun sama, angin-anginan juga. Nah, yang bagusnya yang mana? Dia boleh bilang bagus itu kalau ya, kecuali nih Persib ini mainnya tiap jumpa lawan-lawannya udah ketar-ketir duluan nih. Waduh, nih Persib lawan Persib nih, kayak mainnya Persib ini full menyerang, full pressing, itu baru bilang bagus. Lah ini main aja lambat, letoy, kok dibilang bagus? Aneh nggak sih? Dan inilah rincian sanksi Komdis PSSI pada Persib Bandung usai terjadinya keributan lawan Persija Jakarta. Seperti yang tertulis di situs resmi PSSI pertanggal 1 Oktober 2024. Persib dijatuhi sanksi denda 295 juta rupiah. Larangan dihadiri penonton sampai paruh musim dengan rincian 2 pertandingan berturut-turut tanpa penonton sama sekali dan 3 pertandingan berturut-turut dengan penutupan sebagian tribun, yakni tribun utara dan selatan. Itu hukuman yang jelas lo ya bagi Persib dari situsnya PSSI lo ya. Sekarang apa yang beda nih? Bedanya adalah di kerusuhan Persib lawan Persija tanpa ada korban jiwa, Persib didenda lebih gede dari yang ada korban 135 nyawa. 135 nyawa hilang, dendanya cuma 250 juta. Tapi keributan yang gak ada mengumpulkan korban meninggal itu dendanya 295 juta. Kalau buat kami ada yang gak adil, tapi bukan masalah keributan ini loh ya. Ya ini soal hukuman pada Nadeo. Nadeo ini selamat cuy. Dia ini gak dapat hukuman tambahan, cuma sanksi 10 juta dan 2 kali larangan tampil. Itu pun karena kartu merah aja loh ya. Beda dengan apa yang dialami oleh Siro dan Putu Gede. Ini kan 6 kali larangan tampil dan denda 70 atau 60 juta gitulah. Jadi udah jelas sekarang ya, kalau nanti masih ada berita-berita atau postingan-postingan yang mengatakan Persib dikurangin poin, itu 100% hoax. Sebab emang nggak ada dalam regulasi LIB musim ini pengurangan poin. Kalaupun ada di regulasi PSSI, itu adanya di tahun 2023. Itu pun dengan satu syarat, keributannya mengakibatkan korban jiwa dan keributannya terjadi di tengah pertandingan. Tapi ya lagi-lagi buat kami gini loh ya. Jangan mentang-mentang sanksinya cuma nggak dikurangin poin dan cuma tanpa penonton. Tentarnya apa? Diulangin lagi. Hati-hati loh, sebab ada peringatan di bawahnya nih. Peringatannya apa? Kalau kejadian ini terulang lagi, hukumannya tambah berat.